Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah pengajian Masjid Baitus Salam rahimahullah, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya kita dipertemukan kembali di majelis yang insya Allah berkah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, tema kita adalah apa-apa saja yang kita lakukan menjelang Ramadan berakhir. Bapak Ibu, hari ini kita tanggal 16, berarti separuh yang terakhir mulai kita lewati. Untuk memaksimalkan potensi ibadah kita, memang di separuh apalagi sepertiga nanti kita patut untuk mempersiapkan beberapa hal, dan kita mestinya harus mentargetkan diri kita mau ngapain, lalu amalan-amalan apa saja yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin memberikan beberapa opsi, beberapa pilihan yang itu sudah disampaikan oleh para ulama pada kesempatan-kesempatan yang lalu. Bapak Ibu, yang pertama bahwa di separuh terakhir atau bahkan nanti sepertiga terakhir ini, monggo kita bisa mempersiapkan diri untuk bersedekah. Mungkin bagi yang mau zakat dan zakatnya mau disampaikan pada akhir Ramadan ini, berarti jenengan sudah mempersiapkan diri hitung-hitungannya. Kalau biasanya panjenengan memang diberikan di akhir Ramadan seperti ini, berarti jenengan bisa hitung dengan benar, hitung dengan baik. Artinya kalau jenengan punya simpanan, dicek lagi. Jadi kalkulasi terakhir mau hari apa. Kalau memang mau hari ini, berarti cek hari ini rekening ada berapa rupiah, kemudian surat berharga ada berapa rupiah, dan seterusnya. Nah, ini bisa kita hitung sedemikian rupa yang betul-betul milik kita berapa. Lalu kita keluarkan zakatnya sesuai dengan ketentuan. Kalau sudah mencapai nisab, sudah mencapai batasan haul. Nah, begitu juga bagi kita yang berdagang. Yang berdagang juga sama. Di akhir Ramadan ini kalau memang kita mau berzakat, maka hitung lagi modal dasarnya berapa, terus kemudian benda yang ada yang dijual belikan itu berapa, piutangnya yang ke orang lain dan kemudian belum dibayar berapa, lalu utang jatuh temponya berapa. Nah, sesudah itu kita total, masuk dah haul, sudah oke, masuk dah nisab, masuk, itu keluarkan zakatnya. Begitu juga yang punya ternak, begitu juga yang punya yang lain, punya emas batangan,
akhir Ramadan, karena banyak yang mengeluarkan zakat di momentum terakhir. Nah, saya mengingatkan, nek memang panjenengan itu modelnya begitu ya, monggo bisa dihitung kembali. Wah, saya uangnya tidak sebanyak itu, Pak. Nah, kalau uangnya tidak sebanyak itu berarti kita mungkin tidak zakat. Tapi sebaiknya seyogyanya kita mengalokasikan sebagian yang kita miliki untuk sedekah. Berapa kalau persentase sedekah itu bebas? 0,5% ya boleh, 1% ya boleh, 2,5% ya silahkan, 5% ya bagus, 10% ya lebih bagus lagi. Tergantung silahkan. Panjenengan mampunya seberapa? Dan kalau saya sih tegas jelas tidak pernah menganjurkan orang miskin bersedekah dengan memaksakan diri. Karena ibadahnya nanti lain, makanya ini sifatnya option, pilihan. Ya, jangan sampai kemudian sedekah ini bikin tidak ikhlas karena kita memaksakan diri. 50% harta saya sedekahkan, tapi seminggu lagi nyesel. Nah, malah rugi kan, dunia tidak dapat, akhirat hilang. Kan kasihan orang yang begini nih. Kan amalnya sesuai proporsinya. Tapi tentu bagi kita yang punya harta sedikit, kita keluarkan 1%, 2%, 5%. Monggo sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau kita buat makan aja susah, jangan mikir itu. Pak, saya ingin sedekah tapi saya tidak punya uang, boleh nggak saya utang? Nggak usah. Nah, boleh apa? Sedekah itu sunnah. Ya. Nah, kalau zakat wajib dibagi. Kalau zakat karena wajib ya tentu harus diupayakan dengan serius. Tapi untuk sedekah itu sunnah. Jenenge sunnah itu ya tentu prioritasnya beda dengan yang wajib. Jadi monggo jenengan bisa zakat atau bisa sedekah, atau kalau tidak punya ya jangan dua-duanya. Ya, jangan dua-duanya. Tapi kayaknya kalau kita sampai tidak punya sekali, kayaknya jarang sekali kalau seperti ini. Ini opsi yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, panjenengan di 10 hari terakhir nanti bisa memperbanyak i'tikaf. Dulu kita sempat i'tikaf di masjid ini 3 tahun, 4 tahun yang lalu saya lupa. Pernah ya? Atau 7 tahun yang lalu? Sebagai lali dulu. Nah, Bapak Ibu bagi yang mampu i'tikaf. Nah, seberapa i'tikaf kalau menurut madhab tertentu, kayaknya madhab Malik ya saya lupa, itu harus malam, Pak. Paling tidak setengah malam. Berarti mulai ini jam 12, selesai jam 4. Nah, itu i'tikaf yang bagus, yang hebat. Entah kita itu kuat atau tidak. Ya sebenarnya tidak diniati kuat ya. Asal paginya tidak kerja, asal paginya mungkin tidur, pensiunan kuat ya. Pensiunan masih kuat. Nah, atau tidak pensiunan tapi kerjanya nyantai juga bisa. Nah, jadi monggo, semua tergantung kekuatan kita. Tapi kalau kita mampu lakukan. Kalau kita mampu lakukan. Dulu kita pernah melakukan baca Quran berapa itu? 2 juz ya? Apa 5 juz ya? 5 juz ya? Pernah 5 juz ya? 5 juz itu lumayan 2,5 jam itu. Kalau jam 12 sampai jam 4 itu 8 juz ya? Tidak. Tapi mau jadi ya, jadi kemasannya bebas Bapak Ibu. Kemasannya bebas sesuai dengan kemampuan kita. Dibikin sholat ya bisa. Sholat tahajud berapa? Ya jangan banyak-banyak lah, 4 rakaat saja, tapi 8 juz kan gitu. Nah, bisa lama kan gitu. Ya macam-macam. Nah, i'tikaf itu memang yang paling bagus adalah tadabbur dengan tafakkur terhadap diri kita, tadabbur terhadap Al-Quran.
Kalau tidak mampu baca Quran, ya zikirlah, baca doa atau zikir. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Gitu. Diulang-ulang aja 2500 kali kan, insya Allah ya lumayan. Atau kita baca tasbih atau baca tahlil, bebas. Nah yang jelas iktikaf itu berdiri di masjid. Kalau ibu-ibu berarti wajib izin suami. Ya, jangan memaksakan iktikaf bagi ibu-ibu kalau suaminya tidak mengizinkan. Yang bagus ya suaminya diajak, atau justru suaminya yang ngajak. Kalau Nabi dulu, Nabi yang ngajak. Jadi Nabi itu buka keluarganya, yo, iktikaf yuk. Karena Nabi itu 10 malam dan 10 hari, artinya 10 hari 10 malam itu beliau memperbanyak iktikaf. Banyak, bahkan mungkin sampai 90%. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau kita mampu, why not? Kalau kita tidak mampu, kapan-kapan lah sehari sekali dimampukan. Gitu. Nah kalau ini kan orang miskin, orang kaya boleh. Yang penting awake sehat. Kita ukur daya mampu kita. Nek kula jenengan ana wong mati nika lelekan betah. Sing nom-nom nonton bal-balan betah. Berarti mungkin aslinya betah. Mungkin lho kan. Artinya tidak ada masalah dengan kesehatan kita. Yang ada adalah masalah dengan semangat kita. Kalau memang faktanya kita kula niku nek enten tangga mantu, kula yo melu lelekan Pak. Yo nganti subuh nggih. Berarti betah. Nek iktikaf berarti wong ngono kuwi asline kuat, asline. Lah kok dene ra kuat, kuwi kesen. Masalahnya itu beda kalau wah kula niku nek jam kalih kok dereng lembah, mangke jeneng kula masuk rumah sakit, beda lagi. Jangan dipaksakan, tapi jangan leda-ledi. Karena Nabi menyampaikannya begini, taharu Lailatul Qadar, persiapkanlah dirimu menghadapi Lailatul Qadar. Kencengkan ikat pinggangmu. Jadi ini artinya kencengkan ikat pinggang itu serius, tenanan, boten saya penting lakoni. Loh, kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i gampang Bapak Ibu, ngeten iki saja diniati iktikaf ya jadi iktikaf. Sholat maghrib diniati iktikaf udah masuk. Udah masuk. Nah, itu kan bedanya ngeten. Apa bedane mangan nalikane poso kalau mangan sing batalke poso, kalau mangan sing disuguhke tamu. Ini padha-padha mangan. Dingendikake wong poso batal lamun mangan. Kowe kudu sakire apa kena saupa wae. Saupa dilut batal mboten? Batal. Berarti sithik wae tetep dilut mangan. Tapi nek nyugoi tamu kok saupa niku termasuk makani tamu apa mboten? Ya boten. Sing dimaksud nek nyugoi tamu ya wajar wae. Berarti padha-padha definisi mangan kan itu. Iktikaf juga sama. Jadi kula jenengan 5 menit di masjid iku ya iktikaf. Tapi nek Lailatul Qadar utawa di menjelang akhir Ramadan ini sing dimaksud ya segane saking ngono maksudnya. Jadi ana bedane nek sing iki sakupa niku ya wis mangan, tapi nek nyugoi tamu ya sak piring jenenge makane. Dok iki cetok ya. Jadi ada bedanya maksudnya bahwa iktikaf biasa begini silahkan 5 menit 2 menit udah nawaitul iktikaf di hadal masjid lillahi ta'ala kan kita jadi iktikaf. Cuma kalau yang dimaksud menjelang akhir Ramadan ya tidak begitu maksudnya. Memang ada spesifik tentang iktikaf. Yang sehat monggo, yang bisa silahkan.
bisa menyesuaikan diri dengan kemampuan masing-masing. Ini opsi yang kedua. Kali ini banyak yang bisa mampu, yang punya kesehatan yang baik. Terus yang ketiga, Bapak Ibu, apa yang bisa kita lakukan di menjelang akhir Ramadan ini? Menjelang akhir Ramadan, evaluasi diri Bapak Ibu. Kita cek lagi 15 hari yang pertama yang sudah kita lewati. Pertama, rawai dan berbeda. Yang kedua, puasa kita bagaimana? Kalau di awal puasa kita sampaikan, ayo kita puasa serius, menjaga lisan, menjaga tangan, menjaga mata, menjaga telinga, menjaga semuanya. Sudahkah kita melewati dengan benar? Kita evaluasi lagi. Kalau sudah kita evaluasi sedemikian rupa, lalu kemudian kita rancang strategi ke depan. Saya lemahnya di mana ini? 15 hari ini kelemahan saya di mana? Mana-mana yang sering saya langgar? Nah, ini di gongnya nanti, di babak finalnya nanti kita betul-betul serius. Oh ya, pertandingan itu loh. Pelatih itu biasa menyampaikan, Mas, kamu kemarin itu kurang bagus, operasinya kurang bagus. Naik ganda ini koyong ini, kita sambil terlalu bersemangat ini, tapi nanti kono kali. Nah, ini kan dievaluasi. Sesudah kita evaluasi, lalu kita, oh ini yang baru saya perbaiki. Jadi ibadah itu perlu manajemen, ya, perlu manajemen yang baik. Kalau tidak ya lewat-lewat aja. Ibadah kita ya sudah lewat baik. Kalau peningkatan nih, nggak ada sisi-sisi yang bisa kita andalkan di hadapan Allah. Kan nasihat Bapak Ibu, iman-iman lah. Nek pulau panjangan kok modelnya seperti itu. Jadi monggo dievaluasi lagi puasa kita, ibadah kita, targetnya memenuhi berapa persen, apa kendalanya. Nah, kemudian kita perbaiki di masa-masa yang akan datang. Terus berikutnya Bapak Ibu, apa yang perlu kita lakukan di akhir Ramadan ini? Baca Quran. Oke, Bapak Ibu, membaca Quran. Kita tahu di Al-Baqarah 185, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Hari ini tanggal 16 Makkah Dalu malam 17. Ya, malam 17 sering diperingati sebagai malam nuzul Quran. Nah, ini momentum bagi kita untuk mengingat-ingat kembali porsi baca kita sudah berapa. Apakah melempem apa semangat? Kalau panjenengan kan punya catatannya, tidak perlu dibuka ke publik, tapi bisa kita lihat. Nah, kalau saran saya kan begini, 10 hari pertama kita baca sehari umpamanya 1 juz. 10 hari kedua umpamanya kita baca sehari 2 juz. 10 hari ketiga kita baca umpamanya sehari 3 juz. Jadi ada progres, ada peningkatan. Jadi pertemuan pertama kita dapat 10 juz, yang kedua dapat 20 juz, yang ketiga dapat 30 juz. Kalau diakumulasi jadi 2 kali khatmul Quran. Sebenarnya tidak berat, ya, tapi progresnya. Nah, permasalahan yang ada pada kita kalau sudah mendekati Lebaran itu, pikiran kita teralihkan mempersiapkan bodoh. Jadi pikiran kita itu teralihkan. Nah, ini yang mestinya tidak boleh. Kalau bagi pecinta Allah, mestinya jangan gitu. Jangan teralihkan. Boleh kita siap-siap berburu baju, silahkan. Tapi berburu baju harus dibatasi. Sehingga yang kita lakukan ini menjelang Ramadan fokus menuju ke sini. Apalagi ini kan mudik sudah boleh. 85,5 juta orang mau mudik.
Jangan-jangan kita tanggal 21 itu udah mikir baju sing meh mulai iki. Nanti sing dipikir itu terus. Akhirnya yang terjadi kita kehilangan fokus. Mudiklah dengan baik. Persiapkan ilmu tentang mudik ini agar jangan sampai ibadah kita habis di masa terakhir di bulan Ramadan ini. Iman-iman. Wong awalnya sregep kok menjelang mudik malah males. Makanya mudik ya kita persiapkan. Perjalanan mudik kan ya 1 hari toh, masih suwe. Bapaknya jenengan main ke Banyuwangi ngono ya suwe-suwe ya sedina lah 20 jam. Ya sedina dipersiapkan semuanya, tetapi proporsional saja. Tidak usah menyita semua waktu kita, pikiran kita habis untuk itu. Habis. Mudik sesuatu yang bagus Bapak Ibu, karena bisa silaturahim, kemudian memanusiakan manusia. Kita bisa ziarah kubur orang tua kita. Mungkin bagi yang keset kan nompo ziarah kubur, anane kesempatan dunia bodoh tok. Mulane nek bodoh mulai yo aja mulai malah nek kebon binatang. Lali ngene wong tuane gawe aja nek berdarane. Janganlah kita tetap ziarah ke kuburan orang tua kita mumpung kita punya kesempatan. Besok kalau kita mati ya kita diziarahi. Biasanya nek wong keset ziarah niku nek mati yo diziarahi. Kenapa ya memang manusia biasanya begitu. Nah, makanya kita ya kalau kita mampu sebulan sekali, setahun sekali lah kita untuk berziarah. Masalah kita mendoakan tiap hari ya Rabbil firli wal walidayya sedina ping 5 itu ndongake ini, tapi ziarahnya kan ya penting. Nah, ziarahnya ya penting. Wong nek mboten diziarahi kuburane dibedol wong. Kan malah kacau. Digoleki tadi bapaknya jenengan ilang. Wah, masih kupeni, kan eman-eman mesake. Walaupun kita ziarah di situ tetap sampai, tapi kan sebagai anak, sebagai keluarga, kok orang teman kan. Jadi monggo ini mudik boleh silahkan, memang itu bagian dari tradisi kita, bagian dari ritual akhir di bulan Ramadan, tapi jangan sampai menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan pikiran kita sehingga kita lupa iktikaf, kita lupa sholat, kita lupa ini dan itu hanya demi untuk sesuatu yang prioritasnya tidak yang utama. Bapak Ibu, saya kira itu beberapa opsi yang bisa panjenengan pilih, mana yang bisa dilakukan, yang mampu dilakukan. Kalau bisa semuanya alhamdulillah, tapi kalau tidak ya salah satu monggo dilakukan. Kalau saya memang lebih cenderung memotivasi dengan monggo do iktikaf, karena memang di kitab-kitab fikih itu bab sesudah Ramadan itu mesti bab iktikaf. Tapi iya iktikaf niku nggih mboten pate angel nggih. Nek umpamane kula jenengan mboten betah melayu sangu sekasur foto masjid ora apa. Itu pahala sithik tapi kan lumayan daripada mboten. Nggih Bapak Ibu, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf.